Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lanjutkan teman-teman semuanya. Ya, kuliah kita mengenai apa perbedaan akhlak, moral, dan etika ya. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh saudara Mikdad. Oke, jadi apa pertanyaannya sekarang itu apa yang Anda ketahui tentang akhlak, moral, dan etika? Moral dan etika. Apa yang Anda ketahui perbedaan akhlak, moral, dan etika? Siapa yang bisa jawab? Ada? Apa bedanya antara akhlak, moral, dan etika? Ada yang mau komentar? Oke, saya lanjutkan penjelasannya ya. Eh, Pengertian akhlak, moral, dan etika. Bagaimana akhlak, moral, dan etika ini? Yang pertama, mengenai akhlak ini kan diambil dari kata bahasa Arab, kalimat bahasa Arab khuluqin, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat ya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali yaitu menjelaskan tentang hakikat akhlak ini ya adalah sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang lahir, perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Inilah yang diartikan sebagai akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Terus, akhlak merupakan ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk. Kemudian juga antara yang terpuji dan yang tercela. Kemudian menyangkut perilaku manusia yang meliputi perkataan, pikiran, perbuatan secara lahir dan batin. Maka secara substansi akhlak ini berbicara tentang sifat-sifat hati ya. Bisa baik, bisa buruk yang tercermin dalam perilaku. Jika sifat hatinya baik yang muncul adalah perilaku baik pula ya. Itu dinamakan dengan akhlak mahmudah. Dan jika sifatnya hatinya buruk, maka yang muncul juga adalah perilaku yang buruk, gitu. Akhlak al-mazmumah. Makanya juga akhlak itu dibagi kepada dua bagian, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Itu kira-kira ya. Nah, ini akhlak ini. Kemudian sumber akhlak ini tentu apabila kita lihat sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Ya, berbeda halnya dengan etika dan moral itu kan. Nah, nanti akan kita lihat apa yang menjadi perbedaan antara akhlak, etika, dan moral ini. Kita akan lihat nanti. Kemudian juga yang berikutnya adalah mengenai macam-macam akhlak. Ini tadi pembagian akhlak itu kepada dua bagian. Pertama akhlak mahmudah yang terpuji, yang kedua adalah akhlak mazmumah, akhlak tercela. Jadi akhlak akhlak al-mahmudah ini adalah akhlak terpuji yang masuk kepada golongan yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Karena kalau kita lihat contoh-contohnya akhlak mahmudah ini kan sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, santun, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lemah lembut, tawakal, dan masih banyak lagi. Berarti sifat-sifat yang mengandung kebaikan itu semuanya masuk ke dalam akhlak al-mahmudah. Adapun yang kedua, akhlak al-mazmumah, itu akhlak yang tercela. Berarti apa saja perbuatan atau tindakan yang buruk, maka ini termasuk pada akhlak mazmumah. Maka ini wajib dihindari setiap manusia. Ya, harus jauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi dirinya dan orang lain. Ya, misalnya contoh seperti sombong, iri, dengki, tamak, hasad, takabur, ghibah dan lain sebagainya. Ini masuk dalam
contoh-contoh akhlak mazmumah. Ini dua hal ini perlu kita cermati ya, tentang macam-macam akhlak ya dalam Islam. Itu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, itu kita akan lanjut, yang kedua adalah mengenai moral. Moral ini kan kalau kita lihat itu sebuah kebiasaan atau adat ya. Ini kan dari bahasa Latin gitu ya. Jadi bisa dikatakan moral itu sebuah kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu tempat atau suatu komunitas masyarakat gitu. Ya, moral, moralis. Lawannya amoral gitu ya. Nah, maka dalam hubungan eh, kemanusiaan, kaitannya dengan suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat itu dikatakan sebagai moral. Kemudian menjadi sebuah kesepakatan bersama gitu ya untuk ditaati secara bersama-sama. Kemudian kalau kita lihat secara ini ya, secara bahasa Indonesia, moral itu artinya susila. Ya, manapun yang masuk dengan moral adalah ide-ide yang diterima umum tentang tindakan manusia di dalam masyarakat. Ya, maka ya dia melihat kepada makna yang baik dan wajar saja gitu dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu misalnya gitu ya. Dan tentunya moral ini bisa berbeda-beda di setiap masyarakat pemberlakuannya gitu ya. Nah, kata moral ini sebenarnya kalau kita lihat adalah bagaimana melihat tentang baik buruknya perilaku manusia dan dipandang sebagai kebiasaan yang berlaku di suatu tempat atau suatu komunitas masyarakat. Nah, jadi sebagai kesimpulan bahwa moral ini ya adalah segala tingkah laku manusia yang mencakup sifat baik dan buruk ya dalam diri manusia itu. Nah, ukurannya bagaimana? Ukurannya adalah bagaimana di masyarakat itu gitu. Makanya tradisi yang berlaku di masyarakat itu bisa menjadi sebuah moral. Mungkin di suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain bisa saja itu bisa berbeda gitu pemberlakuannya ya, teman-teman ya. Misalnya masyarakat timur dan barat misalnya. Atau orang Indonesia dengan orang Arab misalnya. Beda ya. Nah, tapi kalau akhlak itu kan lebih universal, lebih komprehensif. Dia tidak melihat dari kondisi dan masyarakat atau suatu komunitas sih. Dia berlaku lebih komprehensif, lebih universal gitu. Itulah dinamakan akhlak tadi. Berbeda dengan moral. Moral ini bisa kondisi masyarakat, situasi kebiasaan ada di istiadat yang berbeda itu juga akan berbeda pula penerapan dari moral ini sendiri ya. Nah, moral dalam Islam yaitu dengan kebiasaan adalah kebiasaan adat tindakan manusia yang diterima di masyarakat yang mana itu adalah dipandang baik dan wajar. Macam-macam moral, ada moral ketuhanan, ada moral ideologi dan filsafat, ada moral etika dan kesusilaan, ada moral disiplin dan moral hukum ya. Jadi ini hal-hal yang berlaku di dalam masyarakat. Nah itu ya, mengenai moral sudah selesai, kita terakhir berbicara tentang etika. Ya, etika itu kalau kita lihat salah satunya Ahmad Amin berbicara tentang etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang arti dan buruk, baik dan buruk. Kemudian juga hal ini harus dilakukan oleh manusia, ya. Maka manusia harus memperhatikan perilakunya itu, ya, baik atau burukkah perilaku demikian atau tidak gitu. Harus diperhatikan sebelum melakukan perbuatan tersebut. Nah, kemudian juga seperti etika adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang menjadi ukurannya adalah akal. Maka sesuai dengan akal, maka itu bisa berlaku gitu ya. Ya, ini bedanya tadi antara akhlak, etika dan moral. Moral dan etika. Moral itu kebiasaan, dan etika ini adalah merupakan etika yang menjadi apa namanya?
ukurannya adalah akal. Menurut pemikiran manusia itu ini dipandang sah nggak tuh, dipandang legal nggak ini, dipandang baik nggak itu. Kalau buruk maka tinggalkan, baik lakukan. Macam-macam etika, ada etika deskriptif dan etika normatif ya. Karakteristik etika ya mengajarkan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan dari yang sumber moral dan ukuran baik dan buruk dalam etika didasarkan pada ajaran Islam. Ya, kemudian juga etika ini termasuk juga bersifat komprehensif dan universal. Mengarahkan fitrah manusia ke akhlak yang lebih luhur ya, ke jenjang akhlak yang lebih tinggi. Ini adalah pun perbedaannya dan persamaan aspek objek kajiannya. Etika itu perilaku manusia terkait baik dan buruk. Moral, perilaku manusia terkait dengan baik dan buruk juga. Akhlak, perilaku manusia terkait dengan baik. Pada prinsipnya semuanya adalah berbicara tentang perilaku manusia yang baik dan buruk. Tapi parameternya etika itu adalah akal ya. Moral itu ada istiadat tertentu, sementara akhlak adalah agama. Tentunya adalah tadi sumbernya Al-Quran dan hadis. Ini perbedaan dan persamaan antara tiga dimensi ini, ya, tiga moral dan akhlak. Inilah saudara-saudara, barangkali ringkasan dari materi diskusi kita pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan bisa difahami untuk menambah wawasan dan khazanah keilmuan kita terkait dengan materi antara akhlak, etika, dan moral ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan.